Pemirsa, indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam Pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam Pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin mengatakan ada 9 pola kecurangan dalam pemilu kali ini yang diyakini merupakan tindakan terstruktur, masif, dan sistematis. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Wijoyanto mengatakan pelanggaran pemilu yang terjadi membuat klaim kemenangan yang digaungkan menjadi tidak valid sebab kuantitas yang dirumuskan tidak berbasis pada kualitas. Kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang itu. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi. Mas SS, Mas Sudirman tadi mengatakan seperti itu. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikemukakan? Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud juga mengungkapkan adanya rekayasa pemilu yang sistematis dari hulu ke hilir. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan, ditemukan banyak indikasi kecurangan dan dugaan intervensi pejabat negara untuk pemenangan salah satu paslon. Tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Sementara itu, menanggapi terungkapnya banyak kecurangan pemilu 2024, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak jangan teriak curang dan langsung melapor ke Bawaslu jika punya dugaan kecurangan Pilpres 2024. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, Capres, Cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Terkait banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2024 lalu, pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan bahwa dengan ditemukannya 2.413 pemilih ganda di 2.314 TPS, maka seharusnya wajib dilakukan pemungutan suara ulang. Saya mau jelaskan begini, gampang menjelaskan kecurangan ini secara sederhana. Nanti yang rumit-rumit dan seriusnya di MK. Sederhananya begini, Bawaslu menemukan terjadi 2.413 pilihan ganda di 2.314 TPS terjadi pilihan ganda.
Maknanya apa? Itu terjadi proses yang wajib pemungutan suara ulang. Kenapa bisa terjadi sebanyak itu juga aneh. Itu kan ekuivalen sekitar 800.000 suara, 1% lah bagi kemenangan Prabowo gitu ya. Dan wajib itu dijelaskan kenapa bisa terjadi. Kenapa cacatnya parah begitu? Mudah lagi menjelaskan misalnya apa yang dikerjakan KPU hari ini sebagai bagian kecurangan, atau katakanlah supaya Bang Fahri gembira ya, agak janggal gitu ya. Bagaimana mengatakan dia janggal? Setiap TPS itu 300 suara. Mestinya kalau mau masuk ke dalam sistem, apa saja yang lewat dari angka 300 pasti ditolak sistem mestinya. Kenapa sistem ini tidak mampu menolaknya? Kenapa sistem yang dibuat Hadar Nafis Gumai, Kawal Pemilu, dan lain-lain jauh lebih hebat? Begitu difoto, angkanya janggal, maka akan tertolak dengan sendirinya. Ini sistem negara, tetapi tidak mampu menolak angka yang lebih dari 300. Tiba-tiba masuk untuk Pak Prabowo bisa 600, 700, 800. Ada konstan ya, perkalian yang terjadi untuk angka 202. Di banyak tempat. Bagi saya aneh itu. Bukan tidak mungkin bagian dari sistem algoritma IT yang ada di KPU, bagian dari kecurangan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.